lagi. Nah kita coba buka obrolan lagi, ayo kita kerja sama lagi yuk gitu, terserah dalam bentuk apa, lo bantu deh kita supaya kita bisa dapat brand lagi. Karena banyak orang nggak tahu, sebulan kita syuting di TV itu satu kali kita brand aja itu udah mengcover kita di TV, dan bayarannya ini lagi apa namanya, bisa cash atau bahkan cuma 2 termin doang selesai. Begitu kontrak DP 50%, selesai project langsung lunas. Itu enaknya dari brand gitu. Dan ini nggak banyak orang nggak tahu, dan nggak banyak orang yang tahu. Dan dulu kita banyak, brand kita tuh banyak. Cuma bedanya gua sama Lesti kalau ada brand itu kita pasti akan hapus. Jadi kesannya kita tuh sedikit kerja sama brand. Padahal kan waktu itu kita kenceng banget gua dulu. Ada beberapa produk dari mulai banyak lah, Zarin, Ajaib segala macem. Wah itu 1 bulan kita bisa ngasihin lumayan guys. Enggak, waktu itu banyak brand yang masuk karena emang kalian lagi high, lagi peaknya, bener. Lagi peaknya bener. Cuma marketing itu gue tetap harus apresiasi kinerja marketing. Kenapa? Karena memang ya ada yang memang networking dari dia atau relasi link dari dia. Tapi ada juga yang memang dari gue. Tapi fungsinya dia sebagai apa? Sebagai orang yang mampu mencoba untuk meningkatkan value-nya kita, red card-nya kita gitu. Jadi misalkan kadang-kadang kita ada hitung-hitungan red card kita. Nah, dia tuh bisa bantu, bisa naikin 2 kali, 3 kali gitu. Works lah, tanpa mengecilkan kinerja dari yang lama. Oke, yang lama tuh oke. Ya meskipun gue selalu bilang bahwa ya mereka make kita ya karena kita lagi peak-peaknya, insight kita lagi gila-gilaan gitu. Banyak juga kerjasama. Makanya jadi tanpa syuting pun waktu itu ya alhamdulillah, masya Allah kita bisa tercover untuk gaji karyawan, untuk operasional, untuk bisa naikin EBITDA perusahaan. Makanya kalau di data, kenapa EBITDA kita saat itu dianggap tinggi oleh Prestisius, ya karena memang pendapatan terbesarnya dari brand. Jadi Gendis dipinjam sementara, bukan dipinjam sementara. Jadi karena memang kita masih dalam satu ekosistem di mana Prestisius masih ada saham di Leslar. Nah jadi ya kita bisa saling ngebantu lah, saling terintegrasi gitu. Itu kurang lebih guys. Ya jadi sama halnya aja. Misalkan gue tuh ada, misalkan gue ada saham, misalkan Om Sandi Sarif ya, Om Sandi Sarif teman kita itu punya PT, punya perusahaan. Nah gue ada di dalamnya ya gue akan melakukan sesuatu yang bentuknya support, bentuknya apa yang bisa gue supply untuk dia gitu. Yang mana kan toh juga untuk kita juga. Mosok sih. Orang kasih penjelasan mosok sih. Itu bapak live tadi ketahuan dong jerit-jerit. Tahu lah. Mana ngomong jorok lagi. Ngomong apa? Anjing tadi. Ih, kok kasar ngomongnya? Aku nggak ngomong anjing loh. Sih dengan pakai orang yang marketing lama, waktu yang sekarang mereka bisa berubah seperti yang diharapkan, semoga amin ya. Makanya kan nggak ada salahnya kita mencoba, karena ya marketing itu perlu guys. Untuk ukuran digital company, marketing itu perlu. Relax, marketing itu perlu. Jam kunci jalan cok. Oh iya Sen, udah siap Sen. Ini itu ada siapa semua. Lu panjang. Sen, minta tolong Sen. Siap. Katian. Ya, Pak. Bajunya apa ya? Bajunya? Iya. Maksana. Santai
nggak ada yang lebih baik dari gendis? Peredaran orang marketing di digital company atau di TV itu jarang banget. Susah. Dan ya nggak ada salahnya untuk nyoba juga kan. Toh kan juga apa namanya, dia juga masih bagian dari Prestisius. Cuma gendis karena memang gendis ini marketing tunggal di Prestisius gitu. Mau kemana Papa Bilar malam ini? Mau ke tempat Bang Gilang. Kebetulan Bang Gilang mau ngundang kita makan-makan di warungnya Pak Haji Kondre. Warung Kondre, tempatnya Haji Andre gitu loh. Bukan Haji Kondre. Haji bisa aja lah, Haji Komandan Andre, Haji Kondre. Gak bisa. tapi lo tahu tempatnya Bang? Jauh. 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 Iya. Ini beres ya? Yoi. Gitu doang Bang. Gitu aja. Karena kan gua nggak banyak kayaknya. Tapi enak nih kalian. Coba apa nih kalau biasa kalau bekas-bekasan yang sakit itu nggak, ini nggak sakit, cuma kayak bekas-bekas kayak baru dipegang. Iya nggak apa-apa, aman aja tuh. Nggak perlu kasih termompot atau Nggak usah. Karena- Kalau nanti lu mau pakai lari atau main bola, Ya, besok gue main bola kayaknya, libur gue. ini aja apa? Pemanasannya harus benar-benar kenceng ya. Stretching. Enggak lah, bukan stretching. Pemanasan apa lari? Jump squat, terus jinjit gini buat betis, pemanasan betis, Squat. iya squat, lunges. Lanjis. Bang, katanya lanjis itu nggak boleh kalau tingkat cedera kita tuh belum sembuh bener. Ya, Kayak- side to side berarti yang ini. Oh, ada yang lebih ringan ya? Ini. Itu lanjis juga kamu. Iya. Coba lanjis Lanjis. yang grade 1 kali ya. Misalnya yang levelnya di bawahnya gitu. Oh, anak dangdut loh. Coba deh. Siap. Nanti ya ini ya. By way ya Bang ya. Iya. Ya, ini kok. Thank you ya, waalaikumsalam. Next ya. Yo. Kapan? Minggu depan kali ya? Hah? Sabtu ya, pas libur ya. Minggu lah, Sabtu lagi full bro. Sibuk banget. Sabtu ngajar tuh. Oh gitu ya? Lo PT ya? Ya udah, thank you Bang ya. Gua mau beli alat kayaknya Bang. Ya boleh. Lu kasih tahu aja. Yang ini bagus nggak Bang? Menurut lo Bang? Nanti kalau lu mau, tinggal nambah plate-platenya aja. Plate-nya kan murah tuh, paling ada yang. Oh bisa add on gitu ya? Jadi alat yang udah ada bisa kita tambahin. Iya, beli plate-nya. Terpisah gitu. Bisa. Kayak misalkan plate-nya ada yang Apa? Fungsinya buat apa gitu? Bang? nambah bebannya. Oh nambah bebannya. Tapi nggak perlu lah kalau gua mah, yang penting Kalau misalkan intensitasnya nah, aja. itu ada plate-nya nggak? Udah ada bebannya belum? Ntar gua kirim linknya, coba lo cek ya nanti ya. Ya. Thank you Bang ya. Oke. Ya hati-hati lo. Lu Jangan pakai tetet bokok, jangan pakai gel. Gendis itu anak buah Korudi dari Prestis. Dengan Prestis ada saham di Leslar, otomatis yang ngambil orang lama yang perusahaan. Iya, tapi Gendis itu dulu ya karyawan kita. Kirain kemarin ketemu sama suami Gendis, soalnya kan suami Gendis produser MNC TV. Kita kan udah ada produser guys. Tapi dulu memang sempat kita ada wacana untuk memasukkan suami sebagai produser. Cuma nggak jadi. Emang. Apa pakai baju? Biar sama abang. Ini aja kali ya. Ini. Sananya Santai kan? Iya, yang casual. Hah? Ini macet nggak? Banget. Banget. Iya. Pakai parwal nggak? Banget. Hari Minggu mana ada macet sayang? Macet banget. Bawa roll saja. Hah? Kenapa wow? Celananya apa sayang? Apa? Celananya terserah.
Yang penting jangan si Anu masih sakit hati banget kalau lihat dia. Segala sesuatu yang terjadi itu kita bisa ambil pembelajaran untuk tujuannya filterisasi, untuk tujuannya untuk menimbang-nimbang langkah-langkah yang apa yang kita lakukan berikutnya. Terlepas dari apresiasi atau kinerja yang pernah terjadi, yang pernah dia bantu, yang pernah dia support, ya ada orang-orang yang gue anggap qualified sebagai apa yang dia kerjakan. Tapi tetap gue selalu mengedepankan attitude, gue selalu mengedepankan nilai-nilai moral. Jadi lo perform, lo bagus. Kalau lo tidak bisa menunjukkan sikap yang baik, attitude yang baik, lo pernah menyakiti hati orang, ya mungkin gue akan cari pertimbangan lain, gue akan mencari opsi lain, gitu. Mau lihat adik. Hati-hati Bilar, semoga jadi peristiwa yang membuat satu pelajaran. Orang, gimana bahasanya? Kita kalau pernah dihadapkan pada suatu permasalahan, apalagi permasalahan yang besar, permasalahan politik, kita pasti akan akan belajar lebih menimbang, tidak sembarangan mengambil keputusan, dan biasanya itu akan menjadikan kita lebih kuat. Makanya gue pernah belajar dari kata-kata dari Kojo Jonathan. Dia pernah di dalam posisi yang cukup tinggi secara positioning, tapi pada akhirnya dia sempat ngerasa jatuh, struggling. Nah begitu dia bangkit, begitu dia bounce back lagi, itu dia sudah dalam kondisi yang ready, sudah dalam kondisi yang lebih siap, sudah dalam kondisi yang lebih kuat. Jadi biasanya ketika dia mencapai bounce back lagi, ketika dia mencapai peak-nya lagi, itu akan cenderung lebih mudah untuk mempertahankannya ketimbang ketika kita pertama kali mencapai titik itu. Biasanya sih katanya begitu. Kita sekarang udah lebih mengesampingkan urusan personal. Kita lebih profesional dan kita nggak sedekat itu lagi sama karyawan. Jadi kita selalu barrier. Bahkan istri gue sampai mengingatkan gue kalau Kak, jangan terlalu jaga jarak sama karyawan. Kasihan. Maksudnya ada sewaktu-waktu kakak berusaha untuk mendekatkan secara personal ke mereka. Karena yang sekarang tuh benar-benar gue tuh benar-benar jaga jarak banget. Bener-bener gue nge-barrier banget. Oh ya udah lo tim gue, lo ikutin apa kata gue. Udah lo sebatas profesional aja urusan kita. Nah, istri gue sampai ngingetin Kak, jangan sampai terlalu sekaku itulah gitu. Karena memang gue ada rasa traumatik terhadap apa yang dulu kan kita terlalu ngejaga, terlalu dekat. Makanya sekarang kita kan sudah ada tim HR, jadi apa-apa yang menjadi hal-hal yang gue kurang serak, gue nggak langsung menyampaikan. Gue pasti akan sampaikan dulu ke atasan, ke tangan kanannya gue, dan tangan kanan gue yang nanti akan menyampaikan. Jadi secara istilah dari
istilahnya itu eskalasi lah, eskalasi. Jadi nggak bisa, kalau dulu kan langsung apa-apa ke gua, direct ke gua. Kalau sekarang nggak bisa langsung ke direct ke gua. Pasti ada eskalasi. Ntar gua kencing dulu ya, ngobrol mulu deh tadi. Bang, ntar udah telat ya makanya. Iya, nggak terlalu akrab, tapi juga nggak terlalu jarak. Sekarang nggak bisa, susah. Mute dulu, mute. By the way, gue udah upload loh. Gue udah upload video Ade loh. Tapi kenapa nggak upload di feed ya? Kenapa ya? Ini gue udah upload ini nih, tuh. Gue udah upload, udah upload di feed ini ya. Rilisnya aneh banget ya. Rilis subscriber kenapa sekarang nggak kelihatan? Nah ini nih kelihatan nih. Katanya kangen Ade tuh. Tuh. Ih, Muncul tadi kan. Kakinya bebas. Lagi main ya? Papa. Ya. Ambil apa ini? Adik papa mau sayang deh. Enggak, papa. Nih, papa nih. Mau megang handphone sendiri. Megang handphone sendiri dia. Dia ketawa. Dia makan jangan. Udah ya. Cantik. Masya Allah. Dan pamit nih ya. Iya, sok. Ya. Dia Pak. Dadah. Bye papa gitu. Bye sayang. Assalamualaikum. Bye cuy. Papa gitu. Papa ke tempat Wak Gilang dulu ya. Duh. Tiada lagi yang ku harap, hanya kau seorang. Sayang, celananya mana sayang ya? Oke lah. Kaulah segalanya untukku. Kaulah curahan hati ini. Tak mungkin ku melupakanmu. Tiada lagi yang ku harap, hanya kau. Itu kemarin yang sibuk nanya-nanya, mana suster. Bawel banget loh, nyari suster itu nggak gampang guys. Tuh, kita tuh pengen nyari suster tuh kayak suster yang bisa lama, kayak susternya abang, bisa bertahun-tahun, bahkan syukur-syukur bisa awet sampai udah mulai sekolah, udah mulai gede gitu. Tapi yang suster ini ya Masya Allah ya, untuk yang awal ya kita menilainya oke, maksudnya oke dalam artian tuh dia tuh apa namanya, pinter, luwes, terus udah gitu bisa bahasa Inggris basic gitu loh guys. Ija bukan suster ya, Ija tuh ART kemarin, tapi
Tapi udah diganti, makanya lo jangan bawel, kasihan orang segala macem. Pada berisik banget kemarin itu. Gila, Ija aja lo cemburuin. Ini PA banget bro. Nin pak lebih aman. Ya Nino kan nggak bisa, Nino paling sesekali dong dateng gitu. Cara suster minta tolong sama Caca adiknya Mama Gigi. Kemarin kita kemarin lewat ada teman. Jadi teman kita yang namanya Kak Mechan itu yang tinggal di Bali. Nah yang Mechan itu gitu ibaratnya. Harusnya sudah proven, jadi dia pinter memang untuk nyari, untuk ngebrief gitu-gitu. Salah satu parfum favorit gue. Istrinya Bang Zek, bukan dong istri Bang Zek, itu istrinya nih yang orang ini apa namanya? Ya ini wanginya enak banget guys. Pakai jam tangan Juragan 109 enggak, pakai jam tangan Syahroni. Mungkin hanya Tuhan